Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sejak pertama kali ketemu, kamu tahu mantan jodoh sejatimu atau hanya jodoh sementara? Ya. Jadi sesungguhnya kalau yang namanya jodoh sejati itu segala sesuatunya terjadi dengan cara-cara yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Terjadi secara ajaib, ya. Itu biasanya jodoh sejati seperti itu. Meski ada juga orang yang berjodoh kemudian rumah tangga pernikahannya bertahan sangat lama, ya, melalui perjuangan, pertemuan, perjumpaan yang juga lama. Tetapi secara umum biasanya kalau jodoh sejati itu pertemuannya tadi terjadi dengan cara yang tidak pernah terfikirkan, dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi misalnya ya, jodoh sejati, ya, kan Allah sudah mentakdirkan mereka ketemu tuh pada waktu, pada hari, ya, dan seterusnya itu. Sudah Allah tentukan dengan detail tuh. Kenapa mereka ketemu? Karena mereka jodoh sejati. Kalau yang namanya cuman tidak sengaja ketemu, misal ya, orang bergeser sedikit saja. Misal ada sebuah kegiatan, ya. Kalau bulan Ramadan tuh banyak tuh kegiatan, misal di kampus-kampus ada talk show, di masjid-masjid begitu kan. Nah, mereka seharusnya ketemu nih. Misal pada jam 11 pada hari Kamis misal begitu. Harusnya mereka ketemu. Ketika misal salah satu tidak jadi datang, tidak ketemu kan? Atau ketika yang satu datang, yang satu sudah pulang dari acara tersebut, tidak ketemu. Atau sama-sama berada di dalam satu acara, tetapi tidak punya momentum, kesempatan untuk bertegur sapa, untuk berkenalan. Nah, tetapi Allah sudah mengaturnya dengan begitu detail. Pertemuannya sesaat saja. Misal hadir dalam sebuah kegiatan talk show, ya, di sebuah masjid dengan tema pernikahan. Dua anak manusia ini berangkat tuh ke kegiatan itu. Ketemu. Waktunya singkat saja. Ketika mereka berangkat dari rumahnya masing-masing, keduanya sama sekali tidak terfikirkan akan bisa ketemu dengan jodohnya di sana. Tetapi Allah mentakdirkan mereka ketemu. Ketemunya singkat saja, mungkin 5-10 menit. Mereka berkenalan, mungkin saling tukar nomor WhatsApp, dan setelah itu berlanjut. Nah, jadi dari cara pertemuan dua anak manusia ini dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kan orang membayangkan biasanya kalau ketemu jodoh itu kuliah satu kampus, ya, atau bekerja di satu tempat, ketemu setiap hari, ya, kemudian saling jatuh cinta dan seterusnya. Ternyata ini tidak, ya. Tidak pernah kenalan sebelumnya, tidak pernah
berteman di media sosial sebelumnya, tidak saling mengetahui rumah masing-masing sebelumnya, tahu-tahu Allah pertemukan dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian misal setelah itu mereka menikah. Nah, walaupun kemudian di dalam perjalanannya, namanya rumah tangga ya, bisa saja orang kemudian berpisah dan seterusnya, tetapi kalau dia mengingat cara pertemuannya yang terjadi secara ajaib tadi, ya, dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan dan pikirkan sebelumnya, karena tadi biasanya orang membayangkan akan ketemu jodoh, misal tetanggaan rumah, ya, satu kampung, satu kampus, satu sekolah, satu tempat kerja, dan seterusnya. Tetapi pertemuan ini benar-benar terjadi secara ajaib, tidak pernah terbayangkan sebelumnya, walaupun memang mereka sudah berdoa agar dipertemukan dengan jodohnya. Allah kabulkan doa mereka dan ketemulah mereka. Nah, maka ketika dalam perjalanan rumah tangga itu terjadi perpisahan, ya, kalau pertemuannya dengan cara yang tidak terbayangkan seperti ini, maka insya Allah, ya, meskipun saat ini sedang terpisah, tapi dari cara bertemunya itu menunjukkan bahwa mereka adalah jodoh sejati. Artinya apa? Jodoh yang akan kembali bersama lagi. Karena apa? Karena memang yang namanya jodoh sejati, ya, itu karena mereka berasal dari satu ruh yang kemudian menjadi dua jiwa. Kemudian mereka tidak saling mengenal, tapi mereka tahu bahwa jodoh mereka ada. Ya. Dan apa yang mempertemukan mereka? Doa-doa mereka, ketakwaan mereka, kepasrahan mereka, tentu dengan kehendak Allah. Nah, maka ketika orang menemukan jodohnya, tidak dengan mencari di media sosial, tidak dengan mencari di lingkungan-lingkungan tempat biasa dia bergaul, tetapi dia mencari jodohnya dengan doanya, dengan ketakwaannya, dengan ibadahnya, maka insya Allah itu adalah jodoh sejatinya. Maka kalau kita lihat di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar dan memberikan baginya rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga-duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkannya atau mencukupkan seluruh kebutuhannya. Nah, jadi ketika kita saat ini berpisah dengan mantan, tetapi kalau kita ingat pertemuan kita dengan mantan itu benar-benar, ya, usaha batin kita, dengan ketakwaan kita terus mendekat kepada Allah, dan mantan itu adalah jawaban dari doa-doa kita. Kita dipertemukan dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, ketemu. Maka insya Allah mantan adalah jodoh sejati kita. Walaupun sekarang terpisah, dia akan kembali.
bagaimana cara dia kembali, maka keajaiban itu akan terjadi lagi. Kita akan kembali bertemu dengan dia, atau dia akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak pernah terbayangkan, dengan cara yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Yang paling penting sekarang, terus berdoa dan memohon kepada Allah agar mantan sadar, agar mantan selalu setia kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.